Halo teman-teman semuanya, di materi kali ini kita akan memulai dengan biografi Max Weber. Nah, jadi teman-teman perlu kalian ketahui nih, kalau Max Weber itu punya nama kepanjangan. Namanya Carl Emil Maximilian Weber. Dia tuh sangat terkenal loh teman-teman, karena dia itu adalah seorang sosiolog, filsuf, ekonom politik, dan yang terakhir adalah seorang ahli hukum. Ayah dari Max Weber adalah seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan, sedangkan ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Kalau teman-teman belum tahu Calvinisme itu apa, jadi Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Tuhan atas segala sesuatu. Jadi itu Calvinisme teman-teman. Kedua pribadi orang tuanya tersebut secara tidak langsung memberi pengaruh besar dalam kehidupan Max Weber dan karya-karya intelektualnya. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang riwayat pendidikan Max Weber. Jadi Max Weber pernah menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg, kemudian di Universitas Berlin. Tentunya karya-karya utama dari Max Weber itu sangat banyak sekali. Kalian bisa baca di bawah ini ya teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas fakta-fakta Max Weber. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang fakta-fakta Max Weber, kalian simak baik-baik ya. Jadi yang pertama, selain menulis buku dan menjadi dosen, Weber juga membantu mendirikan German Sociological Society yang jauh dan menunjukkan eksistensi bentuk dan pola produksi yang telah berubah dengan bentuk awal yang diperhatikan oleh Karl Marx. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi Max Weber adalah Karl Marx, Immanuel Kant, Nietzsche, dan Wilhelm Dilthey. Banyak teori-teori yang disumbangkannya bagi sosiologi seperti teori etika Protestan dan kapitalisme, rasionalisasi, tindakan sosial, birokrasi, dan sosiologi agama. Weber mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Menurut Weber, sosiologi bertujuan memahami verstehen mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu. Weber juga memberikan sumbangan penting bagi sosiologi politik, yaitu kajiannya terhadap kekuasaan dan dominasi. Weber membedakan antara kekuasaan dan dominasi. Jadi itu dia pembahasan tentang Max Weber. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah tentang dominasi kekuasaan. Ada 3 bentuk dominasi kekuasaan menurut Weber. Jadi yang pertama adalah legal rasional. Dibentuk dan diatur dalam sebuah aturan legal negara dan kepala negara. Yang kedua adalah tradisional. Dihasilkan dari kepercayaan tradisional seperti kerajaan dan raja. Yang ketiga adalah karismatik. Dominasi akibat karisma atau kemampuan individu yang dijadikan pemimpin. Selanjutnya adalah kita membahas tentang kekuasaan tradisional. Terdapat pada masyarakat feodal. Jadi yang bukan termasuk masyarakat feodal adalah staf administrasi, sistem birokrasi. Nah, sedangkan yang termasuk masyarakat feodal adalah pelayan raja dan kerajaan. Sumber daya yang ada adalah milik kerajaan. Kegiatan ekonomi yang ada hanyalah kegiatan ekonomi tradisional seperti barter dan juga jual beli.
Next, kita membahas tentang kekuasaan karismatik. Pegawai atau birokrat adalah pengikut dari pemimpin tersebut. Bentuk kekuasaan karismatik terlihat dalam kekuasaan agama. Kekuasaan ini menurut Weber akan bertransformasi ke dalam bentuk legal rasional atau tradisional, atau bahkan mencangkup keduanya. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan legal rasional. Bagi Weber, bentuk kekuasaan yang ideal adalah legal rasional. Mengapa? Karena keidealan ini terutama terletak pada sistem birokrasinya. Ciri-cirinya yang pertama terdiri dari beberapa fungsi organisasi yang disatukan oleh aturan. Yang kedua, masing-masing bagian memiliki keahlian yang berbeda. Ketiga, terdapat sistem hierarki. Yang keempat, terdapat syarat keahlian untuk menduduki posisi dalam birokrasi. Yang kelima, dalam menjalankan tugas, staf-staf tidak menggunakan atau mengorbankan barang pribadinya. Yang keenam, setiap tindakan, keputusan, dan aturan dibuat secara tertulis. Relasi agama dan ekonomi dalam masyarakat oleh Max Weber. Menurut Max Weber, pada kenyataannya, agama tidak hanya sekedar mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan agama juga mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, salah satunya pada aspek ekonomi. Kajian mengenai agama dan ekonomi ini sebenarnya sudah sejak lama dikaji oleh tokoh Max Weber. Dalam karyanya yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, ia menjelaskan bahwa agama mempunyai relasi yang kuat dengan etos kerja suatu masyarakat. Dalam hal ini, Max Weber melihat semangat kapitalisme yang tinggi tumbuh subur di kalangan penganut agama Protestan. Ini disebabkan oleh ajaran Protestan yang memandang bahwa kesuksesan dunia sebagai tanda keberkahan dari Tuhan. Dalam penelitiannya, Max Weber mengamati kehidupan orang-orang Katolik dan Protestan. Ia melihat perbedaan yang mencolok antara orang-orang Katolik dan Protestan dalam menjalankan kehidupan perekonomiannya sehari-hari. Dia melihat orang Katolik yang taat beragama lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menjalankan ritus monastik di gereja, menghamba, mendapat surat penebusan dosa dari pendeta, dan bekerja ala kadarnya di lahan pertanian. Sementara orang Protestan, meskipun mereka juga gemar melafalkan ayat-ayat Bible dalam setiap perhelatan gerejawinya, mereka juga gemar mengumpulkan harta duniawi dengan semangat bekerja dan belajar giat di sekolah. Hal ini disebabkan oleh ajaran Calvinisme yang mengatakan bahwa untuk menjadi manusia terpilih, manusia harus mendapatkan panggilan atau calling untuk menghindari sikap boros, tidak berfoya-foya, dan hidup hemat. Calling dalam konsep teolog Calvinisme dimaknai sebagai bentuk tertinggi dari kewajiban moral bagi individu, yaitu dengan memenuhi tugas-tugasnya dalam urusan duniawi. Tuhan telah mentakdirkan seorang untuk masuk neraka atau surga. Menurut Calvinisme, Tuhan sudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebajikan yang diperbuatnya. Namun, manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Manusia tidak dapat mengetahui takdirnya sendiri, karena itu adalah urusan Tuhan. Maka, untuk menepikan kecemasan selama hidup, apakah dirinya masuk surga sebagai manusia yang dipilih Tuhan, atau sebaliknya, ia akan masuk neraka. Para pengikut Calvinisme berusaha untuk menjadi individu yang hidup secara lurus, rajin, dan bekerja keras. Dengan demikian, untuk menjadi manusia terpilih dan mendapatkan calling dari Tuhan, maka seorang harus bekerja keras dan bermoral baik. Disebabkan Tuhannya telah memilih siapa saja dari umatnya yang berbuat benar. Kesolehan orang-orang Protestan yang diamati oleh Weber diukur dari gairah dan etos kerja yang dimilikinya. Semakin banyak harta yang dikumpulkan dan hemat serta rajin bekerja, maka makin besar ketebalan imannya pula. Begitu sebaliknya, semakin sedikit harta yang dikumpulkan seorang karena kemalasan dan mudah berfoya-foya, maka semakin lemah imannya. Doktrin agama tersebutlah yang menurut Weber menyebabkan tumbuhnya semangat kapitalisme di kalangan orang-orang Protestan. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai relasi yang kuat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Doktrin agama memberi pengaruh besar bagi etos kerja masyarakat. Oleh karena itu, semangat keagamaan masyarakat setempat yang tinggi bisa dijadikan sebagai energi sosial yang jadi tenaga lokomotif perubahan yang terarah.
Kali ini saya akan memaparkan tokoh ekonom terbesar yang dihasilkan oleh Amerika, yaitu Irving Fisher. Irving Fisher lahir di New York pada 1867. Ia merupakan seorang putra dari pejabat Kongres. Ia masuk ke Yale College, alma mater ayahnya, dan lulus pada tahun 1889. Selama di Yale, Fisher sangat menyukai matematika, dan setelah lulus, ia mengajar matematika di Yale. Kemudian, ia menjadi perintis di bidang ekonomi matematika. Dalam disertasi gelar PhD-nya, Mathematical Investigation in the Theory of Value and Price, memantapkan fungsi equilibrium utilitas dan marginalis dalam ekonomi neoklasik. Pada tahun 1893, ia menikah dengan Margie Hajar dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Pada tahun 1898, di usianya yang ke-31 tahun, Irving Fisher mengawali karirnya yang cerah dan baru saja dipromosikan menjadi profesor penuh di jurusan ekonomi politik di Yale. Profesor muda ini sedang menikmati hidup. Akan tetapi, ia menerima kabar tragis bahwa Fisher didiagnosa menderita tuberkulosis, yang pada saat itu sama saja seperti mendapatkan hukuman mati. Fisher bertekad untuk mengalahkan penyakitnya. Kemudian ia menyepi ke New York, menghabiskan waktu setahun di Colorado Springs, dan akhirnya pindah ke Santa Barbara, California. Pada saat di Colorado, Fisher bertemu dengan Roger W. Babson. Orang ini mempunyai banyak kesamaan dengan Fisher. Dia juga menderita TB, dan keduanya menyukai ekonomi dan pasar saham. Kemudian, mereka banyak menulis tentang topik keuangan dan moneter. Irving Fisher merupakan seorang penulis yang berbakat. Di dalam bidang ekonomi, ia telah menulis berbagai hal. Dalam setiap tulisannya, dia mengeksplorasi tentang peran uang. Ekonomi moneter adalah topik favoritnya. Fisher juga merupakan seorang ahli alat. Pada 1910, ia menemukan sistem kartu indeks. Kemudian, Fisher mendapatkan paten untuk Rolodex pada Desember 1912. Akan tetapi, Fisher tak mendapatkan perusahaan yang mau membuat dan memasarkan alat ini. Kemudian, ia mendirikan perusahaannya sendiri, Index Visible Company. 12 tahun kemudian, perusahaannya mulai menuai laba. Dan pada tahun 1925, perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lainnya, dan kemudian Fisher menjadi kaya mendadak. Status jutawan Fisher membuatnya dijuluki Oracle of Wall Street atau si bijak dari Wall Street pada era 1920-an. Fisher memandang bahwa booming pasar saham sebagai refleksi dari era baru kemakmuran permanen di Amerika. Fisher pun merasa bahwa bank sentral yang baru saja dibentuk, Federal Reserve, akan menghilangkan depresi di masa mendatang. Kontribusi Irving Fisher paling terkenal adalah buku The Purchasing Power of Money. Di dalam buku ini, Fisher memperkenalkan rumus matematika untuk model moneternya, yaitu teori kuantitas uang. Fisher mengembangkan persamaan matematika untuk mempresentasikan teorinya, yaitu kuantitas uang yang beredar dikali kecepatan uang atau perputaran uang tahunan sama dengan tingkat harga umum dikali kuantitas barang yang dihasilkan dalam setahun. Pada tahun 1929, Fisher dan Babson bermusuhan dalam soal arah pasar. Babson memperingatkan bahwa crash akan segera terjadi, tapi Fisher mengatakan bahwa mungkin terjadi resesi pada harga, tetapi tidak akan sampai terjadi crash. Selama hampir 2 bulan, Fisher tampaknya lebih benar pendapatnya ketimbang Babson. Meskipun harga saham bergejolak pada masa ini, crash tidak terjadi. Namun, 2 minggu sebelum crash, Fisher membuat ramalan yang lain.
Pada September 1929, harga saham turun dan kehilangan setengah nilainya. Namun Fisher tetap bersikukuh bahwa tidak akan terjadi crash. Sayangnya, Fisher salah besar mengenai pendapatnya. Dan nilai saham rata-rata jatuh 90% sepanjang gejolak 1929 hingga 1930. Selama 1930-an, Fisher yang berusia 60 tahun hanya mengajar satu kelas setahun dialek dan menghabiskan sisa waktunya sebagai pembaru dan perintis ekonomi. Akhirnya, pasar saham pun pulih. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan kondisi keuangan Fisher. Keuangan Fisher tak membaik setelah peristiwa crash. Dia harus menanggung banyak hutang dan aset yang merosot pada tahun 1931. Fisher terkena penyakit paru-paru. Dan kemudian pada tahun 1947, ia kalah melawan kanker yang dideritanya dan akhirnya dia meninggal. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.